Besti, ketemu lagi di vlog pulang kerja aku. Jadi hari ini aku mau membahas salah satu artikel yang aku temuin. Ini lagi heboh banget sih, soalnya lumayan jadi perbincangan di mana-mana. Ini artikelnya, aku bacain dulu ya. Geger otopsi jenazah Brigadir J, dokter temukan jaringan otak di dada gitu. Jadi sekarang lagi pada ribut-ribut nih, kok bisa ya gitu, jaringan otaknya ditemukan di dada. Kok kenapa dilakukan seperti itu? Jadi kayak banyak sekali pendapat-pendapat dari banyak orang yang mengomentari ini gitu. Nah, kita mau bahas ini bukan bahas kasusnya ya. Kita mau membahas kenapa sih kok bisa jaringan otaknya dipindahkan ke dada gitu. Jadi kita mau membahasnya dari segi medisnya gitu. Apa ini yang dibahas? Yang dibahas adalah Kenapa di dada? Atau? Iya, kenapa di dada? Terus karena alasannya kenapa? Kayak gitu. Kita mau bahas dari segi medisnya, dari segi forensiknya. Jadi kita bahas superficial aja ya, karena kita juga nggak terlalu mendalam tentang kasus seperti ini. Jadi kita juga pernah kan ngelewatin fase stase di forensik waktu kita koas dulu ya. Jadi sedikit banyak kita tahulah prosedur dari pemeriksaannya. Jadi yang penting yang harus ditahu dulu apa sih yang dilakukan gitu pada saat pemeriksaan forensik. Itu yang harus awam tahu dulu tuh. Pertama, bisa pemeriksaan fisik luar. Jadi dilihat nih ada perlukaan, ada trauma benda tumpul, benda tajam. Kemudian lebih dalam lagi pemeriksaan organ dalam. Bisa menentukan penyebab kematian. Kemudian pengangkatan organ dalam untuk dilihat lebih detail nih apa aja yang menyebabkan kematian tersebut. Terus itu bisa juga pengangkatan otak, pembukaan bagian kepala, pengangkatan otak. Kemudian disusurin tuh biasanya otak apa sih yang dilihat? Mungkin adanya perdarahan, udah itu adanya iskemik, penyumbatan, pembuluh darah dan sebagainya. Jadi itu juga menentukan penyebab kematiannya biasanya kan. Ya, jadi di dunia forensik itu, waktu dulu kan kita kan pasti melewati ya, semua dokter pasti melewati stase forensik. Nah, di situ tuh kita mempelajari bagaimana sih mengetahui misalnya penyebab kematian seseorang gitu, lukanya disebabkan oleh benda tajam atau tumpul, kemudian misalnya dari pelurunya ujungnya tajam atau tumpul, kemudian jalannya peluru tuh arahnya kemana, kayak gitu tuh kita semua pelajari dari mulai kondisi fisik dari luar, kemudian sampai organ dalam juga, bahkan ya tadi sampai bisa pengangkatan otak juga gitu. Jadi dari yang otak itu proses pemeriksaannya juga cukup lumayan rumit ya, bisa kayak dipotong-potong, kemudian dilihat dari segala macam sisi, kemudian dilihat pembuluh darahnya dan lain-lain gitu. Sayat ya, ada penyayatan. Ada sayatan-sayatan, kemudian ditimbang juga. Ada gitu. 3 tuh biasanya bagian pentingnya, otak besar, otak kecil, sama batang otaknya yang biasa yang diperiksa. Nah, kemudian setelah melakukan pemeriksaan, biasanya dikembalikan lagi kan ke dalam tubuh, biasanya ke rongga tubuh. Nah, harusnya sih normalnya itu dikembalikan di mana tempatnya dulu. Jadi misalnya meriksa jantung di luar, dikembalikan lagi ke dada kan biasanya. Terus organ perut, biasanya usus dan sebagainya, dimasukkan lagi ke dalam rongga perut biasanya. Nah, untuk kasus pemeriksaan otak, ada beberapa trik nih, karena kan rongga kepala itu kecil. Nah, mungkin tingkat kesulitannya juga lebih besar kan. Jadi sebenarnya sih seharusnya dikembalikan lagi di kepala, itu normalnya. Tapi untuk pemeriksaan yang lebih rumit, terus itu yang penampangnya lebih banyak di iris ya. Jadi kan bentuknya udah nggak utuh lagi tuh. Nah, itu nanti kalau untuk setelah penjahitan biasanya merembes kan. Di situ kan gampang merembes kan di bagian otak biasanya. Jadi karena mungkin banyak rembesan, takutnya setelah dikembalikan ke keluarga
jadinya banyak darah atau rembesan-rembesan cairan otak, jadi nggak. Mungkin kalau kalian ini bisa juga ya. bayangin ya, otak itu kan bentuknya lembek banget ya. Kalau bisa diibaratkan ya kayak otak, sama sih, otak manusia tuh bentukannya mirip-mirip otak sapi kayak gitu bentuknya. Mungkin kalian pernah lihat ya gambar otak manusia tuh seperti apa. Penampakan aslinya tuh memang seperti itu, terus lebih lembek. Kalau dipegang tuh bahkan bisa kayak bonyok gitu loh. Jadi sangat-sangat rapuh sekali. Jadi kebayangkan kalian kalau seandainya sudah dilakukan pemeriksaan, sudah diiris-iris, kemudian sudah ditimbang dan lain-lain, sudah bentuknya mungkin sudah Hancur ya ya, gitu. hancur ya. Jadi agak sulit untuk dikembalikan ke rongga kepala. Kalaupun dikembalikan ke rongga kepala, itu tadi mungkin terjadi rembesan-rembesan dan lain-lain. Sedangkan setelah itu kan kita harus rapikan lagi. Nah, ya tadi dibilang kan kalau dikembalikan ke keluarga tidak etis jika ternyata banyak sekali rembesan darahnya gitu. Jadi lebih baik memang dikembalikannya di rongga perut yang lebih aman, Rongga gitu. dada. Rongga dada atau rongga perut yang tidak akan sedikit lah terjadi rembesannya, hampir nggak ada gitu. Kalau di rongga kepala ya agak banyak sih rembesannya karena dia tidak menyerap ya, jadi lebih rentan untuk rembesannya banyak gitu. Dan juga tingkat kesulitannya mungkin ya. Mungkin juga waktu yang begitu singkat, misalnya dilakukan otopsi terus segera dikembalikan ke keluarga. Nah mungkin karena rongga kepala itu lebih sempit, jadi mungkin lebih mudahnya dia masukkan ke dalam rongga dada. Sebenarnya sih untuk kita yang pernah ikut stase forensik, pernah melihat proses otopsi gimana, dan juga pernah menulis kan, pernah sedikit-sedikit melakukan lah, waktu itu dicoba untuk melakukan otopsi juga. Nah hal seperti ini sih bagi kita biasa gitu, tapi mungkin bagi orang awam kan kaget nih, oh kenapa ya kok bisa dimasukkan ke dalam dada otaknya gitu. Ini banyak spekulasi lah di luar mungkin ya. Jadi memang prosedur yang seperti itu sebenarnya memang ada ya di forensik. Dan memungkinkan lah ya. Memungkinkan karena gitu. memang tingkat kesulitan tadi gitu dilakukan. Jadi waktu dulu kita pelajari forensik juga memang ya seperti itu gitu. Ada prosedur-prosedur yang bisa kita lakukan. Kemudian kita juga membantu untuk meneliti gitu, melihat lukanya seperti apa, kedalaman luka dan lain-lain tuh kita benar-benar kita lakuin sendiri, sama nulis laporannya tuh sampai bisa berlembar-lembar, dan itu harus ditulis pakai tangan sendiri gitu, nggak boleh diketik. Jadi ya udah kayak melekat gitu ya di kepala kita juga. Apa aja yang harus diperiksa, terus ya semua prosedurnya sih kita pelajari sih gitu. Jadi mungkin kalau dokter ya mendengar hal yang seperti ini ya sudah terbiasa gitu, mendengar bahwa kok otaknya pindah ke dada ya, jadi bukan sesuatu yang spesial lah, bukan gitu, sesuatu yang aneh gitu, bikin kaget atau aneh. Memang prosedurnya ada yang seperti itu, tapi mungkin bagi orang awam bertanya-tanya atau jadinya mikir yang aneh-aneh atau apa gitu, kok bisa, pasti ada sesuatu nih atau apa, jadinya spekulasinya pendapatnya tuh banyak banget gitu di luar sana. Jadi, karena jenazah ini kan sebelumnya memang udah diotopsi ya, dan ini otopsi ulangan kan, jadi ya sebenarnya fokus pemeriksaan untuk otopsi ulangan ini ya seperti yang diminta keluarga mungkin, bahwa ada hal yang aneh enggak gitu, ini terjadi luka memang luka tembak jarak jauh atau ada luka tembak jarak dekat, wajar atau tidak, ya. Udah itu ada katanya ada sayatan-sayatan ya di tubuh ya. Nah itu juga mungkin ada spekulasi bahwa terdapat penyiksaan sebelumnya atau enggak. Jadi mungkin difokus di situ aja kali ya, daripada dibanding ke spekulasi ke hal-hal yang memang sebenarnya awam aja itu terjadi, tapi karena dibuat berita yang heboh, jadi istilahnya wah ini aneh nih gitu. Padahal bagi pemeriksaan medis itu biasa sebenarnya. Intinya kalau pemeriksaan forensik itu kita tidak bisa menentukan ya pembunuhnya siapa atau ya yang kayak gitu-gitu kita nggak bisa tentuin. Tapi kalau penyebab kematiannya, terus abis waktu kematiannya disebabkan oleh benda tumpul atau tajam kah, kayak gitu-gitu, luka tembak jarak jauh atau dekat, itu masih bisa ditentukan gitu. Tapi kalau untuk menentukan siapa yang membunuhnya atau yang udah kayak gitu-gitu, kita udah nggak di luar ranahnya kedokteran forensik ya.
Gitu deh. Jadi- Yang mudah-mudahan sih dengan penjelasan ini, jadi akhirnya masyarakat mengerti, setidaknya ada pencerahan lah ya. Walaupun mungkin penjelasan dari kita berdua nggak sedetail itu, tapi nggak terlalu mendalam juga nggak karena terlalu memang mendalam. keterbatasan kita juga. Tapi bagi Mm, kita yang udah pernah menempuh pendidikan di kedokteran dan melewati stase ini, jadi bagi kita ya penjelasan seperti ini mungkin bisa membantu lah untuk ya, masyarakat mudah-mudahan yang bisa memang membantu lebih mengerti mau. mengenai ini gitu. Ya. Oke. Gitu. Thank you banget ya buat yang udah nonton vlog aku. Buat kalian yang mau ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komen, nanti aku jawab pertanyaan kalian. Thank you. See Pertanyaan you. apa aja ya, yang lucu-lucu Bye. juga Iya bisa. boleh. Dah. Bye.